Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Putra. Nomor induk mahasiswa saya 052860739. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 2 pemrograman berorientasi objek, yaitu aplikasi restoran sederhana menggunakan Java. Aplikasi ini mengimplementasikan konsep OOP seperti kelas, objek, encapsulation, dan array sebagai struktur data untuk mengolah pesanan dan menu restoran. Jadi di sini aplikasi restoran Nusantara ini memiliki 2 mode utama, yaitu mode yang pertama adalah menu pelanggan untuk melakukan pemesanan, lalu menu pemilik untuk manajemen restoran. Lalu aplikasi ini menggunakan 3 kelas utama. Yang pertama ada kelas menu untuk representasi item menu. Lalu yang kedua ada kelas item pesanan untuk representasi pesanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada kelas restoran app untuk program utama dan logic bisnis. Jadi kita sekarang ke kelas menu dulu. Di sini di kelas menu ini ada kelas menu private string nama, private integer harga, private string kategori. Lalu konsep OOP yang diterapkan itu ada encapsulation. Jadi semua atribut itu bersifat private, ini seperti ini, private string nama. Jadi encapsulation ini datanya tidak bisa diakses langsung dari luar, hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Lalu atribut yang disimpan ini ada nama untuk nama menu, contohnya nasi goreng. Terus ada harga untuk harga menu, contohnya 25.000. Terus ada kategori untuk makanan atau minuman. Lalu di sini ada konstruktornya untuk inisialisasi objek. Konstruktor itu ada public menu, string nama, int integer harga, string kategori, dis nama sama dengan nama, dis harga sama dengan harga, dis kategori sama dengan kategori. Lalu kenapa sih encapsulation ini penting? Encapsulation ini penting karena yang pertama melindungi data dari perubahan tidak sah, lalu yang kedua memberikan kontrol akses yang terstruktur, lalu yang ketiga mudah maintenance dan debugging. Lalu kita ke kelas item pesanan. Di kelas item pesanan ini untuk merepresentasikan setiap item dalam pesanan pelanggan. Lalu di sini ada kelas item pesanan, private menu, private integer jumlah. Jadi konsep penting yang dipakai ini ada composition, yaitu untuk item pesanan mengandung objek menu. Jadi hubungannya has a relationship, setiap pesanan terkait dengan menu tertentu. Lalu konsep penting yang lainnya ada method get total harga, yaitu untuk melakukan kalkulasi otomatis. Contohnya kayak total sama dengan harga menu dikali jumlah pesanan. Contoh nasi goreng itu harga menunya 25.000 dikali jumlah pesanan. Jumlah pesanan kan misalnya 2 sama dengan 50.000. Jadi kelas ini tuh menjembatani antara menu dan pesanan pelanggan. Lalu ke selanjutnya ada struktur data. Struktur data array. Jadi aplikasi ini tuh menggunakan array sebagai struktur data utama. Seperti di sini array daftar menu menyimpan semua menu restoran. Private menu, terus ada array-nya, daftar menu sama dengan new menu 100. Private integer menu count sama dengan 0. Jadi kapasitas maksimalnya itu 100 menu. Counter menu count itu melacak jumlah menu aktif. Lalu yang kedua tuh ada array pesanan, menyimpan item pesanan pelanggan. Kodenya ada private item pesanan, array pesanan sama dengan new item pesanan 100. Private integer pesanan count sama dengan 0. Jadi kapasitas itu 100 item per transaksi, lalu di reset setiap transaksi baru. Jadi inisialisasi menu awal tuh daftar menu, menu count, new menu nasi goreng 25.000 makanan yang ini. Lalu keuntungan menggunakan array itu apa aja sih? Kayak keuntungannya tuh kayak akses data cepat dengan indeks, terus ada sederhana untuk data dengan ukuran tetap, terus ada efisien untuk iterasi.
Lalu ke selanjutnya ada fitur pelanggan pemesanan. Tahap satu tuh ada tampilkan menu. Jadi menu dikelompokkan per kategori makanan dan minuman, lalu ditampilkan dalam format tabel yang rapi, dan setiap menu itu diberi nomor urut. Lalu tahap kedua itu proses pemesanan. Ya, ini private void proses pemesanan itu. Lalu validasi apa aja sih yang diterapkan? Validasi yang diterapkan itu ada nomor menu harus dalam range valid, lalu jumlah pesanan itu harus lebih dari 0, lalu cek kapasitas area pesanan, dan user bisa pesan berkali-kali sampai ketik selesai. Setelah selesai pesan, otomatis muncul struk pembayaran. Nah, di sini sistem perhitungan struk. Jadi bagian yang menarik dari ini adalah sistem perhitungan otomatis pada struk. Jadi subtotal, komponen perhitungan itu ada yang pertama subtotal, jumlahkan semua item pesanan. Kayak ini integer subtotal sama dengan 0 for integer yang ini. Lalu ada promo beli 1 gratis 1 minuman. Syaratnya subtotalnya harus lebih dari 50.000, benefitnya gratis minuman termurah. Lalu ini kodenya. Lalu yang ketiga itu ada pajak 10%. Ini kodenya juga. Dan yang keempat itu biaya pelayanan. Biaya pelayanan itu fix 20.000. Dan yang kelima ini diskon 10%. Jadi syarat untuk dapat diskon 10% itu total dari belanjanya itu harus lebih dari 100.000 setelah pajak dan pelayanan. Dan ini kodenya. Jadi untuk total akhir sama dengan subtotal, promo plus pajak plus pelayanan terus diskon. Jadi semua perhitungan dilakukan secara otomatis dan dinamis. Nah, ini ada fitur pemilik manajemen menu. Menu pemilik memiliki 4 fitur: share UID atau create, read, update, dan delete. Ini ada tambah menu baru, private void tambah menu baru. Terus ada daftar menu. Di validasi, nama tidak kosong, harganya lebih dari 0, kategorinya valid, bisa tambah berulang kali, auto increment menu count. Terus ada ubah harga menu, ini kodenya. Lalu ubah harga menu tuh pilih menu berdasarkan nomor, tampilkan harga lama dan baru, konfirmasi sebelum mengubah. Lalu ada hapus menu juga nih. Hapus menu ini hapus dengan menggeser elemen array, konfirmasi sebelum menghapus, update counter menu count. Lalu ada lihat semua menu, sama dengan tampilan pelanggan juga nih. Lalu kita ke selanjutnya, ada helper method format rupiah. Di aplikasi ini memiliki helper method untuk format mata uang. Nah, ini kodenya, private string format rupiah, integer nilai, inputnya 25.000, outputnya 25.000 rupiah gitu ya. Logikanya tambahkan titik setiap 3 digit dari belakang. Jadi cara kerjanya tuh konversi angka ke string, hitung grup pertama dalam terus sisa bagi 3, lalu tambahkan titik setiap 3 digit, return format rupiah. Contohnya kayak 5.000 jadi Rp 5.000 gitu. Terus metode ini dipanggil di semua bagian yang menampilkan harga, membuat tampilan konsisten dan profesional. Jadi konsep OOP yang diterapkan di dalam sini itu ada kelas dan objek. Jadi 3 kelas, menu, item pesanan, restoran app. Lalu setiap menu itu adalah objek dari kelas menu. Setiap pesanan adalah objek dari kelas item pesanan. Lalu yang kedua ada encapsulation. Jadi semua atribut itu private, aksesnya melalui getter atau setter, dan melindungi integritas data. Lalu yang ketiga ada composition, item pesanan has a, menu, hubungan kepemilikan antar objek. Lalu yang keempat ada abstraction, user tidak perlu tahu detail implementasi, cukup gunakan metode yang tersedia. Contoh get total harga, jadi otomatis hitung ya.
Lalu yang kelima ada array sebagai collection, menyimpan multiple objects, manajemen data terstruktur, tidak ada inheritance, dan polymorphism. Nah, karena struktur aplikasi sederhana dan tidak memerlukan hierarki kelas. Lalu ke selanjutnya, nah ini tuh ada outputnya ya. Jadi demo 1 tuh menu pelanggan, pilih menunya nasi goreng 2, ST-nya 1, lalu promo aktifnya gratis ST. Jadi totalnya dengan pajak pelayanan diskon. Terus ada cetak struk lengkap. Lalu contoh yang kedua, menu pemilik, tambah menu soto ayam 27.000, ubah harga nasi goreng 28.000, hapus menu gado-gado. Jadi program berjalan lancar dengan validasi di setiap input. Nah, kelebihan aplikasi yang saya buat ini, yang pertama user friendly, interface dengan border yang rapi, lalu navigasinya mudah dengan menu bernomor. Lalu yang kedua ada robust validation, jadi semua input divalidasi, error handling untuk input invalid. Lalu yang ketiga ada fitur lengkap, share UD-nya menu untuk pemilik, sistem promo dan diskon otomatis, dan perhitungan struk akurat. Lalu ada OOP best practice, encapsulation terjaga, single responsibility principle, dan kode reusability tinggi. Lalu ada scalable, yaitu mudah ditambah fitur baru dan struktur kode terorganisir. Jadi kesimpulan yang saya buat adalah aplikasi ini berhasil mengimplementasikan konsep OOP untuk membuat sistem restoran yang fungsional, efisien, dan mudah di-maintain. Demikian presentasi implementasi aplikasi restoran menggunakan Java dan konsep pemrograman berorientasi objek. Aplikasi ini mendemonstrasikan penerapan kelas, objek, encapsulation, composition, dan array dalam studi kasus real world. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.